Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagi yang membutuhkan pembelajaran bahasa Arab dasar tentang isim, fi'il, dan haraf. Oleh karena itu, simak videonya berikut ini. Dalam bahasa Arab, kita mengenal istilah haraf, di mana haraf di sini disebut dengan huruf hijaiyah. Di antaranya ada alif, ba, ta, fa, jim, ha, kho, dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai macam huruf hijaiyah tersebut terbentuklah menjadi kalimat. Sehingga dalam kategori bahasa Indonesia, kalimat disebut dengan kata. Dan gabungan dari berbagai kalimat akan membentuk sebuah jumlah. Dalam kategori bahasa Indonesia disebut dengan kalimat sempurna. Baik, dalam bahasa Arab, kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kalimat isim, dan yang kedua ada kalimat fi'il, dan yang ketiga ada kalimat haraf. Apa yang dimaksud dengan isim? Isim dalam kategori bahasa Indonesia disebut dengan nominal, yaitu kata yang menunjukkan pada suatu makna namun tidak disertai dengan keterangan waktu, atau kita bisa sebut dengan kata benda. Contoh, nama seseorang, nama buah-buahan, nama tempat, nama hewan, nama kota, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua ada kalimat fi'il, yang mana kalimat fi'il dalam kategori bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja atau verbal. Kata di sini menunjukkan pada suatu makna yang disertai dengan keterangan waktu, yaitu kata yang menunjukkan pada waktu masa lampau, yang kedua yang menunjukkan pada masa sekarang, dan yang ketiga menunjukkan pada masa yang akan datang. Dalam kategori bahasa Arab, bahwa masa lampau disebut dengan fi'il madi, dan masa sekarang disebut dengan fi'il mudhari, dan masa yang akan datang maksudnya di sini adalah kalimat perintah, maka disebut dengan fi'il amar. Selanjutnya, kata yang ketiga yaitu adalah haraf. Haraf di sini merupakan haraf yang memiliki makna, bukan haraf yang pertama kali disebutkan yaitu haraf hijaiyah. Haraf di sini memiliki makna apabila bersamaan dengan kalimat yang lain. Maksudnya, kalimat di sini tidak memiliki arti apabila berdiri sendiri. Ia bisa memiliki makna apabila bersamaan dengan isim atau haraf. Berikut contoh-contoh dari isim, fi'il, dan haraf. Contoh isim dari nama seseorang, yaitu Zaidun, Fatimatun, Zahratun, au Aliyun. Kemudian
contoh isim dari nama buah-buahan. Burtuqalun au at-tufahatu. Selanjutnya, untuk contoh isim dari nama kota. Bandung, Sumedang, Jakarta, dan lain sebagainya. Contoh isim dari nama hewan seperti asadun, khinzirun, au kalbun, au dajjajatun. Kemudian contoh fi'il. Yang pertama, contoh daripada fi'il madi seperti lafaz dhahaba, qara'a, kataba, dorba. Contoh daripada fi'il mudhari yaitu yadhabu, yaktubu, ya'lamu, yadrusu, au yadribu. Yang ketiga, contoh daripada fi'il amar yaitu idhab, uktub, iqra, dan i'rab. Yang terakhir, kita masuk pada contoh haraf. Sebagaimana telah dikatakan bahwa haraf tidak bisa berdiri sendiri apabila tidak bersama dengan kalimat yang lain. Contohnya seperti haraf min yang memiliki arti dari, ila kepada, bi dengan, fi di dalam, dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa disertai dengan kalimat yang lain. Maka dari itu kita akan menyambungkannya dengan kalimat yang lain, yaitu dengan kalimat isim maupun fi'il. Contoh, dhahaba Ahmadu ilal madrasati. Ahmad pergi ke sekolah. Dhahaba merupakan contoh kalimat dari fi'il, Ahmadu contoh daripada isim, ila contoh daripada haraf, dan al-madrasati juga contoh dari isim. Baik teman-teman semua, demikian pembagian kalimat dalam bahasa Arab atau dalam kategori bahasa Indonesia disebut dengan kata telah kita pelajari bersama. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum